Pagi hari di suatu kelas, Kineta, Almira, dan Fiori sedang asyik bermain handphonenya. Kalian berdua udah ngerjain rangkuman PA belum? Alah, santai aja sih, Pion. Cuma ngerangkum 2 halaman gini, nanti pas 5 menit sebelum bel juga udah kelar. Ya udah nggak usah rajin, nanti aja kita 5 menit sebelum masuk. Di meja sebelah mereka, Mevi, Nabila, Alia, Anaya, dan Asya sedang fokus menulis di bukunya masing-masing. Gue udah bisa pulang nih. Lebih enak kalau dikerjainnya pas awal gini. Jadi kalau istirahat tuh gak dikerjain waktu. Bener. Almira, ternyata kalian gak kerjain dari sekarang, dicicil gitu. Soalnya nanti gurunya masuk langsung nilai loh. Aduh, Epi, tenang aja kali. Kamu udah biasa ngerjain gila. Lagian, hidup tuh dibawa santai aja. Sementara itu, Anaya berbisik ke Asya. Dibilangin malah meremehkan gitu, itu kan menunda-nunda waktu. Nggak baik tahu dalam Islam, itu termasuk dalam akhlak mazmumah tahu. Tiba-tiba, Nabila nyeletuk polos. Emang ini tugas kali ya? Kok buku tulis gue di sini harus matematika semua? Ya Allah, Nabila, ini mah buku matematika. Buku mah ketinggalan kali itu di rumah. Nabila, ya Allah, Nabila. Suara bel masuk kelas berbunyi keras. Kineta, Almira, dan Fiori langsung panik luar biasa. Mereka rebutan mencari pulpen dan buru-buru membuka buku. Gue belum tulis, pulpen gue nggak ada, pulpen dong. Gue cuma bawa 1, Pi. Duh, mana halaman 2 panjang banget lagi teksnya. Aduh, udah bawa orang ke pangkat gue nggak guna nih, tangan gue udah gemeter, tulisan gue udah kagak bisa kebaca. Melihat kepanikan itu, Ega berjalan perlahan mendekati meja mereka dengan tenang. Ega memberikan sebuah pulpen cadangan kepada Kineta. Oh iya, makasih ya Ega, makasih banget, kamu baik banget. Alia, Anaya, dan Asya tiba-tiba ikut mendekat untuk membantu mendiktekan tugas mereka agar bisa selesai tepat waktu. Tuh kan belum. Ini yang kita bantu nih. Terima kasih. Bu, kalian gimana sih? Apa yang dimaksud dengan Akhirnya, tugas mereka selesai tepat waktu, berkat bantuan semuanya. Suasana menjadi tenang. Rasya kemudian maju selangkah ke tengah, berdiri di depan teman-temannya untuk memberikan nasihat. Kapok deh menunda-nunda tugas, bikin jantungan aja. Iya bener. Nah, benar kata Almira, bahwa dalam Islam, menunda-nunda waktu, tugas, dan kebaikan adalah termasuk kegiatan taswif atau akhlak mazmumah. Allah sudah membahas dalam surat Al-Asr bahwa kita harus menghargai waktu. Dan oleh sebab itu, kita juga harus melakukan akhlak mahmudah dengan saling membantu dan menolong sesama yang telah dicontohkan oleh teman-teman kita. Masya Allah, adem banget perkataan dari Ustadz Rasya. Masuk ke hati, keluar dari ginjal. Makanya, mulai sekarang kita ubah kegiatan buruk kita menjadi kebiasaan baik. Amin, makasih ya teman-teman udah bantuin kita. sama-sama, kita kan juga harus saling membantu. Betul. Dan jangan diulangin tuh. Tiba-tiba, Nabila nimbrung. Nah, betul kata Rasya, kita harus menghargai waktu. Karena kalau kita telat, kita gak kebagian takjil gratis di depan masjid. Semua orang spontan tertawa mendengar kepolosan Nabila. Teman-teman, dari drama yang telah kita saksikan bersama, terdapat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada awal cerita, Kineta, Almira, dan Fiori memilih untuk bersantai dan menunda tugas yang seharusnya dikerjakan lebih awal. Sikap seperti ini dalam Islam disebut taswif, yaitu kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau kewajiban tanpa alasan yang jelas. Taswif merupakan akhlak mazmumah atau akhlak tercela karena dapat membuat seseorang menjadi malas, tidak disiplin, dan sering menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akibat dari kebiasaan tersebut, mereka menjadi panik ketika waktu pengumpulan tugas semakin dekat. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa menunda pekerjaan mungkin terasa menyenangkan di awal, tetapi seringkali membuat kesulitan dan penyesalan di akhir. Namun drama ini menunjukkan contoh akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Teman-teman mereka tetap bersikap baik, saling mengingatkan dan membantu tanpa mengejek atau merendahkan. Mereka menunjukkan sikap tanggung jawab, kepedulian, kerjasama, dan ta'awun atau saling menolong. Sikap inilah yang harusnya menjadi teladan bagi kita semua. Selain itu, kita juga belajar bahwa waktu adalah nikmat yang sangat berharga. Waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa kembali. Karena itu, sebagai pelajar kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar, beribadah, membantu orang tua, dan melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Marilah kita membiasakan diri untuk mengerjakan tugas tepat waktu, tidak menunda kewajiban, serta berani mengingatkan teman dengan cara yang baik ketika melihat mereka melakukan kesalahan. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi siswa yang berprestasi, tetapi juga memiliki akhlak yang baik sesuai ajaran Islam. Semoga pesan yang terdapat dalam drama ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk meninggalkan akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh akhlak dan kebiasaan baik yang dimilikinya. Akhlak adalah cerminan diri yang akan selalu dikenang. Harta dapat dihabiskan dan prestasi bisa terlupakan, tetapi akhlak yang baik akan meninggalkan jejak kebaikan di hati banyak orang. Maka pilihlah untuk membiasakan akhlak mahmudah dan menjauhi akhlak mazmumah.